Jadi hari ini aku akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Kak Andri. Dan kebetulannya Kak Andri ini adalah seorang indigo, tapi kadang oke, kadang enggak gitu loh. Jadi Kak Andri ini kadang bisa lihat, kadang enggak. Jadi on off gitu penglihatan batinnya itu. Nah, jadi ketika Kak Andri ini menjalin hubungan dengan si Julia ini, Kak Andri awalnya itu kayak fine-fine aja gitu. Lama kelamaan akhirnya kan saling mengenal nih. Mereka sering tektokan, mungkin sering telepon atau chatan. Nah, jadi ada satu momen Kak Andri ini lagi sensitif-sensitifnya penglihatan gaibnya. Nah, di situ ketika Kak Andri mengajak keluar si Julia ini tadi, Kak Andri itu kayak melihat di jidatnya si Julia ini kayak ada batu warna merah. Nah, Andri ini mau tanya itu takut, nggak tanya itu penasaran itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi setelah kejadian itu, si Kak Andri ini tadi sering ngulik cerita atau mengulik gimana background keluarga si Julia ini tadi. Julia ini karena sudah nyaman dengan Kak Andri, Julia menceritakan semua latar belakang keluarganya, dan Julia mengatakan kalau kakeknya itu memang orang pintar dan sering melakukan ritual-ritual di gua-gua tertentu dan di waktu-waktu tertentu, apalagi kalau di bulan-bulan kayak Suro, bulan-bulan kayak gitulah. Kesaktian kakeknya Kak Julia ini tadi memang difungsikan untuk menolong banyak orang. Antara percaya sama enggak sih, terserah kalian ya. Aku hanya menyampaikan ceritanya Kak Andri yang dikirimkan ke aku. Nah, jadi Kak Andri ini akhirnya penasaran, dan Kak Andri ini coba ngomong sama omnya, yang dimana omnya ini juga paham betul soal pergaib-gaiban lah, begitulah. Seketika itu omnya itu langsung kayak meditasi gitu loh, melihat apa ya, kayak men-screening gitu lah bahasa kita ya, melihat detail siapa sih Julia ini, kenapa kok ada batu merah menyala di jidatnya dia gitu. Jadi ternyata kakeknya Kak Julia ini tadi selama ritual yang dilakukan itu ada satu momen kakeknya Kak Julia ini tergoda sama salah satu siluman ular, dan kakeknya Kak Julia ini memutuskan untuk menikah secara gaib dengan siluman ular. Aku sampai kayak what? Dan perjalanan itu dilakukan kakeknya Kak Julia setelah berpisah atau setelah meninggal oleh neneknya Kak Julia. Jadi mungkin kayak pelampiasan rasa sedihnya, rasa kecewanya ditinggal sang istri. Nah, jadi secara tidak langsung dari sekian banyak cucunya kakeknya Kak Julia, siluman ular itu tadi memilih Kak Julia untuk ditandai sebagai cucunya. Kayak what gitu. Sekarang 2025 loh ya gak sih, 2025 kayak masih ada cerita begitu. Dan memang Kak Julia pun sering merasakan kayak ada yang mengikuti dia, kayak menjaga dia gitu loh dimanapun dia berada. Tapi karena Kak Julia ini bukan anak indigo, jadi dia nggak bisa lihat hal itu, orang tuanya juga nggak mengerti hal itu. Dan Kak Julia ini baru tahu ketika pacarnya menceritakan hal itu, dan Kak Julia ini juga baru tahu kalau kakeknya itu menikah dengan siluman ular. Serem banget gak sih? Dan you know what? Kakeknya itu tidak benar-benar meninggal. Jadi kayak fisiknya aja yang meninggal, tapi sukmanya itu masih sering datang untuk menemui keluarganya. Dan kejadian itu sempat dirasakan dan dialami pacarnya Kak Julia ketika pacarnya Kak Julia ini main ke rumahnya Kak Julia. Dan kakeknya itu kayak tiba-tiba hadir gitu loh, datang gitu loh. Dan kakeknya ini tadi menatap tajam ke pacarnya Kak Julia ini tadi, tidak berkata-kata, tapi kayak rasanya kakeknya itu menyampaikan pesan kalau minta tolong untuk jaga cucuku si Julia ini, Dan pacarnya Kak Julia ini mengiyakan pesan dari kakeknya Kak Julia ini tadi. Serem banget gak sih, kayak gak masuk akal, tapi ini dialami beneran gitu loh. Serem banget gak sih, Thank you, see you in the next videos.